Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Pagi hari ini tepat tanggal 7 Agustus tahun 2022. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba menyampaikan ngaji alam. Artinya kita belajar dari alam, khususnya dari sisi pertanian. Saudaraku, kita tercipta sebagai manusia, sebagaimana disampaikan oleh Allah lewat wahyunya, surat Al-Ahzab ayat 72, bahwa kita mempunyai tugas yang amat berat, yaitu untuk memikul amanah, maksud saya, untuk memikul amanah. Sementara amanah itu sendiri semula disampaikan kepada langit samawati, bumi wal arali, dan gunung wajibali al-jabal, gunung. Tetapi semuanya enggan untuk menerimanya karena amanah itu berat, sementara kita sebagai manusia memikulnya. Walaupun dalam ayat itu tidak disebutkan bahwa manusia itu ditawari untuk memikul itu. Dilanjutkan bahwa sesungguhnya manusia itu dzaluma wajahula, dolim dan bodoh. Saudaraku, yang kita kupas bukan seputar ayat itu, tetapi kita mengambil pengertian sedikit tentang amanah itu sendiri dan apa yang sudah kita kerjakan terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu memakmurkan bumi, berbakti kepada Allah, dan seterusnya. Kita mau mengambil sedikit saja bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia ini telah berbuat apa terhadap alam ini. Ini salah satu amanah tentu saja, untuk memakmurkan bumi. Dulu saya berpikir, pekerjaan apa yang sekiranya Allah ridho, apa yang harus dikerjakan manusia, dan pekerjaan apa, profesi apa yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Banyak profesi yang kita yakini sepanjang dilaksanakan dengan baik dan tidak bertentangan dengan agama adalah baik juga. Kita mencoba kupas satu demi satu, atau paling tidak satu profesi. Terkadang kita menutup mata bahwa di sekitar kita ada profesi yang luar biasa, yaitu profesi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita petani. Seorang petani beribadah dengan keahliannya, yaitu bercocok tanam. Dari kegiatan bercocok tanam, mari kita coba melihat sesungguhnya apa yang dihasilkan oleh para petani, dan siapa yang menikmati dari hasil jerih payah petani itu sendiri. Kalau kita menyaksikan seorang petani itu sederhana sekali kerjanya, menancapkan sebatang pohon di bumi Allah ini, kemudian tumbuh, merawat, sehingga mendatangkan hasil. Hasil apa yang diperoleh petani dan siapa yang menikmatinya, saudaraku?
Satu contoh seorang petani menanam ini pohon jambu. Ya, kita menanam tanaman buah. Di sini banyak bermacam-macam buah. Tentu saja petani macam-macam. Ada yang petani menanam tanaman pangan, padi, jagung, kedelai dan seterusnya, tanaman agrobisnis, sayuran, pohon-pohon di hutan dan seterusnya. Mari kita cermati. Buah jambu ini, satu batang pohon ini yang tumbuh di hadapan kami, ketika kita tanam tumbuh, terjadi proses yang namanya asimilasi, proses memasak. Hasilnya apa? Dari proses asimilasi atau memasak, pohon jambu atau tanaman atau tumbuhan apa saja menghisap CO2, karbon dioksida. Sementara karbon dioksida itu bagi manusia biasa disebut zat lemas yang kurang sehat untuk dihirup oleh manusia. Tapi bagi tumbuhan, gas yang tidak dibutuhkan manusia atau kalau jumlah banyak itu membahayakan manusia, dihirup oleh tumbuhan yang kita tanam. Otomatis manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya terselamatkan dari gas beracun itu. Tumbuhan ini juga menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ini dihirup oleh manusia, oleh binatang-binatang, oleh siapapun, makhluk-makhluk Allah yang lain. Inilah satu bentuk ibadah yang terkadang kita tidak memperhatikan bahwa hasil dari kerja kita menanam sebatang pohon yang tumbuh menjadi besar ternyata bermanfaat bagi makhluk-makhluk hidup di sekitarnya. Kita tidak bisa mengukur berapa banyak hasil oksigen dari tumbuhan yang kita tanam. Berapa kilo per hari. Sedangkan oksigen sendiri kalau kita beli harganya tentulah sangat mahal. Tetapi karena kita menanam pohon yang hanya 1-2 pohon, ternyata bisa menghasilkan oksigen yang luar biasa. Siapa yang menikmati? Semua orang. Bapak petani yang menanam, hasilnya yang menikmati bukan saja manusia, tetapi makhluk-makhluk hidup yang lain. Kita tidak sadar bahwa kita berbuat amal, tetapi efeknya luar biasa. Insya Allah, Allah akan ridho akan hal itu. Ini baru dari oksigen. Pohon ini juga menghasilkan air. Uap air yang dihasilkan dari proses asimilasi menguap. Air yang ada di dalam tanah diserap, menguap, nanti akan menjadi hujan. Siapa yang menikmati hujan? Semua makhluk hidup di bumi. Itulah namanya ibadah. Yang namanya ibadah bukan saja ibadah mahdhah atau ibadah wajib, tetapi ini adalah amalan yang kita tidak duga ternyata hebat luar biasa. Nggih, monggo Mbah. Air hujan turun ke bumi, ditangkap oleh pohon, diserap, alirkan ke dalam tanah, mengalir ke sumur-sumur.
Dan bukan sumur kita saja yang terairi air dari tumbuhan yang kita tanam, tetapi menjadi sumber mata air di mana-mana. Yang menikmati orang banyak. Bukan saja manusia juga, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain ikut menikmatinya. Ini juga satu bentuk ibadah. Pohon jambu ini juga menghasilkan buah. Selagi bunga, pohon jambu ini menghasilkan madu. Madu diserap oleh lebah, dimakan oleh serangga-serangga yang lain. Dari hasil kita menanam pohon jambu, bisa menghidupi makhluk-makhluk Allah lewat kita. Lewat kita menanam, kita bisa memberikan makanan. Ada di situ lebah, lalat, kemudian semut, dan yang masih banyak yang lain lagi. Kita sebagai sarana, Allah memberikan makan kepada makhluknya. Setelah menjadi buah, buah jambu ini menghasilkan buah yang hampir semua manusia senang. Buah ini juga menjadi makanan makhluk Allah, bukan saja manusia. Di sana ada kelelawar, ada tupai, ada tikus, ada lalat buah, dan seterusnya. Yang menikmati bukan hanya kita, tetapi kita berbagi dengan makhluk-makhluk Allah. Inilah yang kita maksudkan, satu bentuk ibadah yang kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat, namun berakibat yang luar biasa. Pohon ini menghasilkan daun yang gugur. Guguran daun-daun ini akan terurai oleh bakteri menjadi pupuk, dan pupuk itu akan dihisap oleh tumbuhan-tumbuhan lain. Daun dan ranting yang guguran dimakan oleh bakteri. Bakteri yang kecil-kecil, makhluk yang kecil-kecil. Kita juga sebagai sarana, jalan. Allah memberikan makan kepada makhluk-makhluknya yang amat-amat kecil. Luar biasa. Tumbuhan ini juga sebagai perindang. Orang yang duduk di bawahnya, di gazebo, di teras, atau orang yang lewat di sampingnya. Begitu sejuk, begitu nyaman. Hasil yang fantastis. Pohon ini juga bisa menahan terjadinya erosi, menahan agar tanah-tanah tidak longsor. Tidak terbayangkan oleh kita. Hanya menancapkan satu batang pohon bisa berdampak yang luar biasa. Dan kita beribadah tanpa kita sadari. Tapi yakin bahwa Allah pasti mencatat apa yang kita kerjakan. Saudaraku, marilah sesuatu yang kecil ini kita pelajari, kita kaji, dan kita praktekkan. Mari kita hijaukan bumi ini.
kita makmurkan, kita jaga kelestariannya. Pada waktunya kita wariskan kepada anak cucu kita sesuatu yang terbaik, bukanlah sesuatu yang sudah kita rusak. Sehingga perintah Rasulullah, jangan engkau tinggalkan generasimu dalam keadaan lemah. Mari kita awali peduli dengan alam. Kita tanam sebanyak mungkin pohon. Pohon apapun itu. Kita niatkan ibadah. Jangan hanya mengejar bahwa apa yang kita tanam sekarang harus kita memanennya. Ingatlah bahwa akhirat adalah kekal. Mari kita niatkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lestarikan alam. Kita tanam pohon. Kita jaga alam semesta ini agar tetap lestari. Di samping itu, kita kelak di alam sana menikmati apa yang kita kerjakan, bahkan sesuatu yang kita semuanya tidak sadari. Sedikit uraian dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.